Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan ke-8 ini untuk mapel data mining, kita akan membahas metode klasifikasi atau classification. Ini metode klasifikasi ini digunakan untuk mengklasifikasi semua data yang terkait dengan apa itu namanya data mining ya. Jadi konsepnya adalah teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data berdasarkan keterkaitan data terhadap data sampel dan merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menggunakan atau membedakan konsep atau kelas pada proses klasifikasi. Diawali dengan preprocessing data menggunakan penjelasan missing value dan penggunaan metode dataset. Jadi penggunaan metode klasifikasi itu biasanya digunakan untuk memprediksi, misalkan data mahasiswa atau mahasiswa itu kapan kira-kira selesai mata kuliah dengan nilai A, B, C. Ini akan menjadi bagian dari konsep metode klasifikasi ini. Di dalam metode klasifikasi ada beberapa algoritma yang nanti kita bahas. Ya. Jadi ada naive Bayes, ada nearest neighbor ya, ada C45, ada ID3, ada CIRT dan linear discriminant analysis dan logistic regression. Jadi penggunaan masing-masing algoritma ini digunakan dalam rangka untuk memproses data-data yang mempunyai dataset ya. Dataset adalah data-data yang sudah divalidasi, dinormalisasi sehingga data tersebut memungkinkan untuk diolah dari teknik beberapa metode yang ada. Penggunaan metode klasifikasi, salah satunya adalah algoritma naive Bayes ini banyak digunakan di dalam memprediksi atau memberikan nilai prediksi itu menjadi bagian dari satu kebijakan, jadi keputusan decision making ya. Sehingga ketika perusahaan itu membuat keputusan akan dibantu dengan beberapa algoritma ini. Kuncinya adalah datasetnya harus ada. Kalau tidak ada datasetnya berarti tidak bisa diolah. Ya. Inilah konsep dari metode klasifikasi. Kemarin kita sudah belajar tentang estimasi, ada forecasting, dan pertemuan ke-8 ini adalah pertemuan yang membahas tentang metode klasifikasi. Baik. Di dalam metode klasifikasi namanya algoritma naive Bayes ya. Ini ditemukan oleh Thomas Bayes ya namanya. Jadi deskripsinya sebenarnya salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik, yaitu memprediksi probabilitas masa depan berdasarkan masa sebelumnya. Jadi algoritma naive Bayes ini menggunakan bagian dari salah satu ilmu statistik ya, probabilitas atau probability, sehingga di dalam penghitungan data mining nanti ada yang namanya itu probabilitas, prediksi probabilitas yang berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Jadi misalkan contoh yang paling simpel adalah bagaimana menghitung atau memprediksi kemungkinan atau peluang kita mengikuti atau tentang kemungkinan di dalam kita ikut dalam bursa efek dengan sedemikian rupa kita bisa menganalisis tren pasarnya sekarang dan seterusnya, sehingga kemungkinan itu akan dimanfaatkan untuk kebijakan. Yang sekarang ngetren adalah Bitcoin. Bitcoin itu juga penggunanya seperti dengan analisisnya lebih mendalam, karena di situ segmen pasarnya adalah semua orang yang bisa mengakses ya. Jadi kalau Bitcoin itu yang membedakan adalah trust-nya, artinya bisa dilihat seorang, akan tetapi security-nya sangat tinggi. Kita misalkan beli 5 juta, kalau dalam hitungan menit atau detik atau jam kita sudah punya beberapa margin yang kita dapatkan. Algoritma naive Bayes ini
ini ada model flow map-nya ya. Jadi ada data, di sini ada training setnya, ada tes start-nya ya. Sehingga di dalam training setnya ini ada namanya modul development. Pengembangan modulnya development ini untuk mengantisipasi data-data ini akan ada perubahan. Perubahan-perubahan itu bisa digunakan dalam konteks perubahan di dalam model analisisnya. Sedangkan test setnya itu ada modul evaluasi. Kenapa harus ada modul evaluasi ini? Karena test setnya itu sebenarnya bagian dari data yang sudah dinormalisasi tadi. Nah, sehingga ada modul evaluasi. Sehingga pengukurannya apa? Ada akurasi, precision, dan recall-nya. Ini adalah performanya. Jadi ketika algoritma bias ini dijalankan, itu ada tiga opsi. Apakah performanya pengukurannya itu bisa akurasi, precision, atau recall, ya, beri feedback kembali. Sehingga di dalam algoritma ini ada rumus persamaannya, ya. Jadi di sini ada rumus persamaannya, P A ya V1 N Z plus MP dibagi N. Jadi ini adalah N-nya jumlah data training di mana U V sama dengan V. Ya. NC-nya adalah jumlah data training di mana V-nya sama dengan V dan A sama dengan A. Ya. P-nya adalah prior estimate untuk P, A, VC-nya ini. Sehingga M-nya itu akan muncul ukuran sampel yang dievaluasi. Itu persamaan. Persamaan berikutnya adalah probabilitasnya. Nah, ini probabilitasnya, hipotesisnya V1 dan prioritasnya nanti akan muncul di sini ya. Sehingga jumlah data trainingnya ada berapa dan hasilnya ada jumlah data trainingnya. Nah, ini adalah rumus-rumus persamaannya. Jadi rumus persamaannya ya sudah given, artinya sudah baku. Hanya kita tinggal memberikan nilai-nilai itu untuk diproses menjadi sebuah hasil yang relevan. Ada contoh, ya misalkan contoh kasus ini saya ambil contoh kasus data mobil tertulis bisa dilihat dari berdasarkan atribut warna, ada tipe, ada asal seperti pada tabel di bawah. Pengelolaan warna mobil warna merah, tipe SUV dan asal domestik. Ada contoh penggunaan dari implementasi NiFi ya. Sehingga di dalam tabel ini diklasifikasikan, ada dibuat seperti ini ya, warna, tipe, asal, dan percuri. Jadi variabelnya adalah A1 untuk warna, tipe A2, dan asal adalah A4. Sehingga yang tertulis adalah VJ, ya, nilai dari rumus tadi, VJ, berarti apa jumlah data training setnya. Sehingga kita bisa analogikan bahwa tabel-tabel ini kita susun sedemikian rupa sehingga ada bagian pengelompokan. Di situ ada spot, ada SUV dan spot. Nah, ada dua. Asalnya dari mana? Domestik, impor, dan ini dua impor dan domestik. Yang tertulis misalkan di dalam baris pertama adalah merah spot. Iya, tertulisnya tidak, iya tidak. Sehingga pertanyaannya pasti ada ditentukan berapa sih tentukan probabilitas tertulis dan probabilitas tidak tertulis. Dan kemudian tentukan berapa persen mobil yang tertulis dan berapa persen mobil yang tidak tertulis. Sehingga pertanyaan ini menjadikan tentukan mobil dengan warna merah tipe SW dan nanti tersebut terjadi atau tidak. Jadi ada probabilitas yang dengan kondisi tertentu sehingga pertanyaan ini menjadi jawabannya adalah menjadi majemuk ya, sehingga penggunaan naive Bayes ini lebih akurat ya. Ini contoh dari studi kasus untuk naive Bayes. Sehingga persamaan tersebut kita bisa menyelesaikan ya. Yang pertama adalah menghitung probabilitas tertulis menggunakan rumus P, VC, N jumlah, sehingga P-nya berapa ya dan P-nya tidak. Jadi yang P-nya itu ada 5/10,
berarti probabilitasnya adalah 5 dibagi 10, 0,5. Ini adalah nilai probabilitasnya. Yang tidak ada berapa? 5 juga ya. Jadi situ ada 5/10, probabilitasnya 0,5. Ini bisa dihitung 5 yang dicuri dan yang tidak. 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tidaknya 1, tidaknya itu tidaknya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga persamaan tersebut kita masukkan di dalam rumus probabilitas. Untuk tahap kedua adalah menghitung probabilitas ya tercuri pada mobil warna merah dan tipe SUV dan asal domestik. Sehingga hasilnya berapa? Yang P merah itu adalah 3/5, ada 3 dibagi 5, 0,6. Yang SUV itu adalah 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Sehingga P domestiknya berapa? 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Sehingga akan menghasilkan nilai probabilitas tercuri dan model warna tipe merah, tipe SUV dan asal domestik. Sehingga hasilnya adalah ini. Ya. P merah tidak, itu adalah 2 dibagi 5 kali 0,4. SUV tidak 3/5 dibagi 0,6. Dan domestik tidak 0,6. Sehingga langkah keempat adalah menentukan berapa persen mobil tercuri dan tidak tercuri. Nah, ini adalah bisa kita hitung, ya, bisa kita hitung dengan dengan menghitung dari tadi probabilitas tadi. Tercuri ya P ya, ini ada rumusnya. P ya sama dengan P merah ya dikali P SUV dengan kondisi ya, P domestik dengan ya, sehingga nilai-nilai ini yang tercuri itu kita kalikan sehingga dapat nilai 2,4%. 0,5 kali 0,6 kali 0,2 kali 0,4 itu adalah hasilnya 0,24 atau setara dengan 2,4%. Yang tercuri yang tidak, nah ini kita masukkan rumusnya ya, sama, sehingga nilai dari masing-masing probabilitas tadi kita masukkan. P tidak, P merah tidak, P SUV tidak, dan P domestik tidak. Ini dikalikan sehingga akan mendapat nilainya adalah 0,5 kali 0,4 kali 0,6. Sehingga nilainya adalah 0,072 atau 7,2%. Sehingga inilah angka yang didapatkan dari probabilitas tadi. Sehingga hasilnya adalah hasil tercuri tidak, berarti lebih besar dari tercuri ya, yaitu 7,2% atau lebih besar dari 2,4%. Sehingga apa kesimpulannya? Mobil dengan warna merah, tipe SUV dan asal domestik tidak tercuri. Inilah yang namanya probabilitas di dalam algoritma Naive Bayes. Penggunaan ini adalah sangat dan sering digunakan untuk analisa yang sifatnya mempunyai jawaban majemuk atau yang kompleks ya. Sehingga proses-proses inilah kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi dengan kondisi yang mengarah ke dalam analisa yang presisi. Dan implementasi Naive Bayes banyak sekali digunakan di dalam analisa-analisa, misalkan ini contoh adalah perusahaan mahasiswa untuk kredit mobil, kredit rumah dan lain-lain, sehingga dalam aplikasinya penggunaan algoritma Naive Bayes sudah merata di dalam perhitungan untuk menentukan probabilitas di dalam ekonomi ya, dan seterusnya, sehingga penggunaan algoritma Naive Bayes ini sangat perlu digunakan dan outputnya adalah presisi tadi ya. Ini adalah contoh penggunaan algoritma Naive Bayes. Yang berikutnya adalah KNN atau K-nearest neighbor ya. Ini adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran yang dikembangkan berdimensi untuk banyak dengan teori dimensi mewakili tiap ciri atau fitur dari data. Sebenarnya ini adalah teori dari ketetanggaan, namanya neighborhood ya. Jadi data misalkan di situ ada banyak dan itu bisa di cluster, ya nanti akan dicari itu tetangganya yang paling dekat
ada berapa gitu, tetanggaan namanya. Ini contohnya literasi dari modelnya. Ya. Jadi ini misalkan ada sebuah track ya, di mana ini ada apa namanya grafik garis dan aksisnya. Dari sebaran ini akan muncul ada kelas A dan kelas B. Di dalam track yang paling dalam itu K-nya ada 3, ya. Yang track kedua ini ada 7. Sehingga ini akan menjadi bagian sampel dari klasifikasi itu. Tetangga ini yang mana yang kita akan ambil. Sehingga tiap-tiap atau feature tadi akan mewakili dari semua area yang ada. Ya, contohnya seperti itu. Dan rumus bersamanya adalah DIJ sama dengan akar kuadrat dari X1 dikurangi 2 akar kuadrat plus Y1 dikurangi Y1, YI, ya, YI dan YJ akar kuadrat 2. Sehingga X1 merupakan koordinat untuk varietas I, Y1, maaf, X1, XI adalah koordinat untuk varietas I, dan YI adalah koordinat untuk Y varietas I. DJ adalah jarak antar varietas I dan J, sehingga rumus ini menjadi sudah baku yang ada di KNN. Ini adalah contoh kasus, ada contoh kasusnya. Misalkan ada data training. Data training itu adalah data-data yang mempunyai beberapa atribut ya, yang sudah ada, yang sudah melalui proses normalisasi atau sudah mempunyai nilai given terhadap persamaan dari sebuah data yang valid. Misalkan data training berupa 2 atribut bad dan good yang untuk menghasilkan sebuah data apakah tergolong bad atau good itu. Ini contohnya, X-nya ini adalah yang tadi, X-nya adalah aksisnya adalah yang bawah ya, kalau kita gambarkan seperti ini, dan Y-nya adalah yang ke atas. Sehingga misalkan ada X sama X-nya adalah 7, Y-nya ada 6, sehingga dikatakan bad ya. Ini contoh 1 dan seterusnya adalah, nah yang 3 ke 5 ini masuk kemana? Good apa bad? Sehingga dari pertanyaan itu dapat ditentukan klasifikasi apa yang data dari ini. Data baru yang akan diklasifikasikan yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Apakah termasuk bad atau good? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang simpel tapi memerlukan analisa yang mendalam. Jadi kalau kita jawab 3 lebih besar dari 5, iya. Tapi kalau dia 3 lebih kecil dari 5, ya itu bisa juga langsung. Tapi kan tidak menggunakan teori dari algoritma KNN ini. Tetangganya berapa? Nah, jadi disitulah kita akan membuat analisanya. Aturannya apa? Pertama, tentukan parameternya. Misalkan dibuat jumlah tetangga terdekatnya 3 dan seterusnya. Sehingga kedua, hitung jarak antar dua dengan semua data training menggunakan Euclidean distance. Jadi menggunakan rumus Euclidean distance. Euclidean distance adalah pertandaan berapa sih nanti akan mendapat nilai berapa. Ketiga, dahulukan jarak dari data baru dengan data yang training untuk menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. Yang berikutnya adalah keempat adalah tentukan kategori dari tetangga terdekat, sehingga yang kelima adalah gunakan kategori mayoritas sederhana dari tetangga yang terdekat disebut sebagai nilai PB yang baru. Jadi ada 5 tahapan. Ya. Ini yang pertama adalah penyelesaiannya, sehingga kita kita masukkan rumus dari dataset tadi. Ya. Ini X-nya sekian. Terus kita hitung menggunakan rumus Euclidean distance, ini adalah Euclidean distance ya, rumus untuk KNN ini, sehingga nilai-nilai tersebut bisa dimasukkan. Jadi akar kuadrat 7 dikurangi 3 ya, akar kuadrat 2 plus 6 dikurangi 5 akar kuadrat 2 dan seterusnya, sehingga nilai variabelnya ini akan muncul seperti ini. Akar kuadrat 7 adalah 4,23 ya, dengan nilai X-nya sekian dan seterusnya, sehingga akan kita sebagai startnya ya, itu yang berikutnya adalah penyelesaian kedua adalah hitung jarak antar data baru dengan semua data training menggunakan Euclidean distance. Sehingga dari data-data itu tadi kita masukkan Euclidean distance-nya berapa,
Untuk yang 7 dan 6 ini adalah 5, 4,12 berarti adalah 5. 3,16 adalah 4, 3 ini adalah 3 ya. 2, dan seterusnya, sehingga urutan jaraknya itu 5, 4, 3, 2, dan 1. 1 berarti nomornya 1. Sehingga apakah termasuk 3 itu termasuk NN atau apa namanya, nearest berikut tetanggaan, sehingga jika tidak berarti kalau lebih dari 3, kalau tidak dia lebih besar dari 3 ya, sehingga yang iyanya adalah K sama dengan 3. Kalau kita gambarkan menggunakan ini akan ketemu nanti seperti ini, sehingga nilai-nilai itu kita selesaikan di langkah berikutnya ya. Jadi nilainya tadi adalah jaraknya adalah urutan jaraknya itu berdasarkan nilai yang ada, sehingga jaraknya itu adalah termasuk ketetangganya seperti apa. Sehingga di dalam penghitungannya ini kita tentukan tadi adalah Euclidean distance-nya ada 3,5. Sehingga X dan Y-nya untuk masing-masing dataset ini adalah kita kategorikan ya untuk KNN. K sama dengan, kalau ini berarti yang nomor 3 ini 6 dan 5 itu adalah yang bad, sedangkan yang lain itu adalah yang nomor berikutnya adalah K lebih dari 3 good, sehingga yang lainnya tidak menjadi bagian dari pertanyaan itu tadi, bad dan good. Berapakah yang ada bad-nya, berapakah yang ada good-nya ya. Karena di dalam KNN ini kita menentukannya dengan apa? Teknik tadi, ada Euclidean-nya ini, Euclidean distance-nya ada dalam rumus untuk menghitung jarak ya. Sehingga di dalam proses berikutnya adalah kategori mayoritas sekarang ya. Kategori mayoritas, sehingga ketika dikatakan bad-nya ada berapa, ini bad-nya tadi ya. Nah, ini ada X-nya dulu adalah kategorinya bad, good-nya ada 3 ya. Yang good itu adalah yang ditanyakan 3 dan 5. X-nya 3 dan Y-nya berapa? Apakah masuk dalam good apa bad? Pertanyaan tadi kan. Sehingga data yang dimiliki pada baris 3, 4, dan 5 punya kategori good dan satu kategori bad. Sehingga dari jumlah mayoritas good, bad tersebut, good lebih besar dari bad, tersebut dapat ditemukan data baru X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 termasuk dalam kategori good dan kategori good. 3 dan 5 dalam. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit digunakan menggunakan teknik matematika. Jadi ada model data mining seperti ini. Ya. Jadi ada, kalau kita menggunakan program, kalau menggunakan bahasa pemrograman, kalau ini akan hanya data tesnya hanya 10 ya atau 8. Kalau lebih dari 1000, kita nggak mungkin menghitung manual, harus menggunakan teknik pemrograman. Itu yang menjadi bagian konsep KNN ini. Kenapa diminati dari segi analisisnya? Karena KNN ini sebenarnya untuk menghitung jumlah data yang tersebar yang tidak beraturan. Kelompoknya yang mana aja nanti. Sehingga di dalam penghitungannya itu membuat analisa ini lebih presisi. Sehingga konsepnya adalah bagaimana penggunaan algoritma ini dalam implementasi. Misalkan itu tadi yang pertama bisa digunakan untuk memprediksi yang lain, ya, misalkan contoh bisa menggunakan apa namanya itu kredit ya misalkan, atau dia pembenahan masalah tentang mahasiswa kapan dia akan lulus, itu bisa digunakan seperti ini. Jadi banyak sekali implementasi di dalam implementasi penggunaan KNN ini. Ya. Atau mungkin yang pernah saya teliti itu terkait dengan apa namanya ikan. Ya, kalau saya pernah menggunakan KNN ini untuk menganalisis jenis apa namanya teknik untuk menentukan ikan ini sehat atau tidak dari mata. Dari mata itu ada beberapa nilainya, ada 25 kelas kalau saya waktu itu ya, 25 kelas kali 10, 250 kelas yang harus dianalisa, sehingga penggunaan apa namanya penggunaan
penggunaan KN ini lebih presisi untuk menganalisis sebuah kemungkinan terhadap nilai-nilai yang kita tidak tahu. Ya. Jadi di dalam kasus yang implementasi penggunaan jenis ikan itu tadi saya menerapkan teori dari KNN ini dan image processing-nya. Jadi dari gambar warna itu kita asumsikan bahwa nilai-nilai masing-masing warna mata itu akan terwakili sebagai pikselnya. Dan hasilnya adalah tidak 100%, hanya 80% baik penggunaan algoritma KNN untuk analisa jenis ikan. Itu contoh yang implementasi. Yang berikutnya adalah algoritma C4.5. Ya. Jadi algoritma C45 merupakan algoritma untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dan sifat prediktif yang yaitu struktur pohon. Ya. Jadi di situ diklasifikasi, disegmentasi, dikelompokkan yang besar prediktifnya prediksi, sehingga hasilnya itu sebenarnya struktur pohon atau tree model ya, yang mempunyai simpul untuk menentukan atribut yang digunakan tersebut. Jadi hasil-hasil tersebut itu bisa diuji, setiap daun menggambarkan kelas, dan konsep informasi gainnya atau entropi untuk memilih pembagian yang optimal. Itu ada node yang nantinya akan menjadi start di dalam analisisnya terhadap struktur di bawahnya. Ya. Jadi model analisa ini seperti pohon atau tree itu ya. Jadi ada node, ada daunnya yang melebar, ada yang ke bawah, dan seterusnya. Sehingga konsepnya itu ada namanya konsep gain, ya, atau entropi itu sebenarnya digunakan untuk memilih bagian yang optimal nanti. Kita hitung berapa sih sebenarnya yang optimal dan yang tidak optimal. Entropi itu adalah nilai informasi yang menyatakan ukuran ketidakpastian atau impurity, jadi ketidakpastian nilainya itu dari suatu kumpulan objek data dan satu bit. Nah, misalkan datanya itu misalkan ada 1000, nah nanti kelihatan entropinya berapa sih yang masuk dalam gain ini. Nah, ini adalah ilmu-ilmu penggunaan algoritma C45. Sayang sekali untuk skripsi nanti jangan menggunakan algoritma C45 ini. C45 karena udah banyak yang menggunakan C45 ini karena simple dan praktis sehingga analisanya juga lebih cepat dan penggunaannya juga kadang tidak sesuai dengan konsep awalnya penggunaannya. Jadi sudah banyak menggunakan C45. Bisa menggunakan C45 dengan beberapa kriteria, misalkan itu digabungkan dengan metode yang lain, ya misalkan C45 dengan metode fuzzy logic. Nah itu boleh. Kalau hanya C45 aja, kalau yang menjadi nanti saya misalkan jadi pembimbing dosen ya, jadi saya membimbing, saya akan coret harus ada korelasi terhadap metode yang lain. Ya. Karena sebenarnya C45 sebenarnya sudah tua ya algoritma ini. Bahkan ada yang lebih baru. Nah, ya, lebih baru itu bisa menggunakan si algoritma tree itu tadi langsung aja. Ya, penggunaan ini sangat digunakan. Tapi di dalam mata kuliah ini saya mencoba memberikan konsep dari algoritma C45 ini. Jadi rumus persamaannya juga ada ya. Di sini ada gain S dan A, entropinya S jumlah N, I sama dengan 1, sehingga SI dan S ini kali entropinya sama dengan SI-nya. Nah, ini akan muncul di sini nilainya di masing-masing entropinya tadi atau gainnya ya. Sehingga kalau kita lihat kasus seperti ini rumusnya adalah S adalah himpunan kasus atribut jumlah partisipatif A dan SI jumlah kasus pada partisi ke-1 dan jumlah kasus dalam S-nya. Ya. Sehingga ada turunan yang kedua, entropinya seperti apa? Ini gain ada entropi. Ya. Himpunan S-nya adalah himpunan kasus, N-nya jumlah partisi S, dan P proporsi dari S terhadap S. Jadi entropinya adalah rumusnya S sama dengan jumlah N, jumlah I sama dengan I, ya,
dikurangi P kali log 2pi. Nah, ini adalah rumus-rumus baku di dalam penggunaan algoritma C45. Sebenarnya penggunaan ini adalah mempunyai, kita mendeskripsikan atribut-atribut di setiap cabang dari sebuah pohon itu tadi. Ya, ada pohon, cabang, daunnya nanti seperti apa. Dia akan melebar ke samping. Semakin datanya banyak, dia akan banyak sekali node-nya itu nanti. Ya. Ini misalnya contoh kasus yang klasifikasi adalah data siswa MTS tahun pelajaran 2016 sebagai berikut. Ini adalah datanya. Ini ada 173. Ya. Nah, ini adalah data seriesnya. Jadi dari sekian jumlah data itu, nanti kita akan melihat berapa siswa yang berpotensi dropout dan tidak berpotensi dropout siswa ini. Ya, sampai sebegitunya untuk memprediksi apakah siswa tersebut dropout atau tidak berpotensi dropout. Ini juga digunakan di dalam struktur pohon tree yang murni, ya. Bukan C45 tapi adalah menggunakan tree decision support yang namanya. Itu bisa juga. Sehingga di dalam datasetnya ini ada beberapa bagian yang mentransformasi atau mentransformasi dari nilai-nilai tadi. Misalkan contoh 1, ini listnya ini 1,699 absennya baik, penghasilannya cukup, jumlah saudaranya 3-4, jumlah rumah ke madrasah cukup, keterangan tidak. Ini akan sulit sekali kalau kita menggunakan teori-teori penggunaan dari matematika. Pasti tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga ada teknik yang digunakan untuk menganalisisnya adalah menggunakan data mining, menggunakan algoritma C45. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Kita masukkan dulu nilai entropinya. Entropi total itu adalah 53, 103. 103 itu 173 tadi kan jumlah banyaknya mahasiswa, ya. 53 itu di sini adalah jadi jumlah yang 53 tadi itu adalah jumlah yang keterangan tidak beridentitas besarnya, sehingga jumlahnya dari 173 itu ada 53. Lognya 2 dibagi, sehingga nilainya entropinya adalah 0,88952. Nah, ini adalah nilai sebagai dasar awal untuk menghitungnya. Sehingga total kasusnya itu, penghitungan mencari gainnya adalah kita masukkan, total kasusnya adalah 173, jumlah Y-nya adalah 53, jumlah tidaknya 120 dari total 173, sehingga entropinya itu adalah 0,88 sekarang. Sehingga kita dapat menghitung gain total absensinya berapa. Ini 0,7, dari pengganti orang tuanya, karena di sini tadi ada penghasilan orang tua, jumlah saudara, jumlah rumah ke madrasah, dan jumlah jarak rumah ke madrasah, sehingga masing-masing ini dihitung, ya, gainnya. Hingga ada 0,7, hingga 0,2 gain terhadap orang tua, gain terhadap jumlah saudara ada 0,1 seterusnya, sehingga total jarak tempuhnya ini ada 0,8. Sehingga dalam bentukan ketiga, yaitu ini, ini double ini ya. Sehingga kita menghitung perhitungan kedua ini adalah total atributnya adalah jumlah kasus Y S1 tidak S2 itu adalah yang tadi ya ada berapa, yang totalnya ada berapa. Sehingga kita masukkan absensi, misalkan baiknya ada 106, iyanya 0, tidaknya adalah 0. Sehingga kita bisa melihat absensi ini gainnya adalah 0,7160 sekian-sekian. Ya. Penghasilannya rendah cukup tinggi, harus dibagi seperti ini. Jadi variabelnya sudah dilakukan, absensi baik cukup kurang, penghasilan rendah cukup tinggi, saudara 1-2, 3 di bawah 5, di atas 4, dan seterusnya, sehingga jaraknya pasti dekat, sedang, jauh. Dari konsep tadi, perhitungan tadi, kita memasukkan nilai-nilai ini dan kita hitung entropinya. Oh, ternyata untuk absensi itu adalah 0,7 sekian.
penghasilan 0,2 sekian, saudara 0,1 sekian, dan ini yang terbaru adalah gain nilai tertinggi yang kita ambil nanti. Ini adalah 0,0857 dan 10 sekian, ya, gain nilai tertinggi. Padahal nilainya adalah rendah, tapi kita hitung nilai tertinggi yang kita ambil adalah ya, itu menghitung dari perhitungan dari gainnya itu. Sehingga dari entropi ini kita bisa melihat hasilnya terjemahkan ke dalam sebuah tree atau pohon keputusan, sehingga absensi baik cukup kurang tadi yang tidak ada tidak yang kurang adalah iya, ya. Sehingga pada tabel teman-teman yaitu 0,8, maka absensi menjadi akarnya, ya, akarnya memiliki 3 nilai, yaitu baik, cukup, kurang. Nah, cukupnya itu berapa? Kita nggak tahu. Ya, ini kan dicari lagi. Ini belum selesai, sehingga pada buku telah mengkajikan menjadi satu keputusan ya dan tidak. Sedangkan untuk cukup masih dibutuhkan perhitungan lagi karena masih memiliki hasil ya dan tidak. Nah, ini dari yang tabel hasil kedua tadi kita hitung lagi. Ya. Ini menghitung akar cukupnya, ya. Jadi entropi penghasilan rendah sekian. Ya. Entropi penghasilan cukup dari mana? Ya, dari tabel ini tadi. Nah, tabel ini kita masukkan dan kita hitung semua menjadi entropi. Ya. Jadi setelah kita hitung sekian-sekian ini, maka akan kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Hasil penghitungan cukup akar, ya. Absensi memang cukup jarak di rumah, sehingga nilainya ini akan menjadi ketemu, ya, setelah perhitungan ini. Jadi misalkan tadi artinya cukup 30 dan sekarang gainnya adalah 0, sekian. Dan ini sudah dihitung, maka nilainya dari 0,02, 0,5 ya gainnya. Maka kita punya yang namanya pohon turunan yang cukup tadi, sehingga tabel ini dari data gain tertinggi adalah cukup ada 0,466139. Ini 0,419. Nah, ini yang tertinggi, ya, dari nilai-nilai ini. Sehingga kita ambil loop dari masing-masing yang tertinggi 0,49 di sini. Ini adalah pohon tri, ya, ini adalah hasilnya. Sehingga di dalam penghasilan orang tua itu juga ada baik, cukup, kurang, sehingga kita hitung lagi untuk tri yang ketiga, ya. Ini belum menyelesaikan masalah, masih ada nilai cukupnya yang belum kelihatan. Kita hitung yang ketiga, kita masukkan entropi saudara sekian, nilainya sekian, dan sehingga di dalam perhitungan ini kita bisa melihat hasilnya, ya, cukup saudara kemudian cukup ini nilainya kayaknya seperti ini. Jaraknya 0,18, berarti nilainya adalah yang 0,18. Nah, sehingga nilai-nilai tersebut kita buatkan menjadi pohon keputusan ketiga. Sehingga seperti ini kira-kira, ya. Ini adalah absensi, penghasilan orang tua, saudara, ya, jarak rumah. Nah, ini kita hitung lagi nanti, ya. Dan seterusnya sehingga ketemu nilai-nilainya itu, ya. Dan ini masih ada jarak rumah yang belum ketemu, dekat, cukup, jauh, ya. Kita hitung lagi untuk keputusan ketiga, ya. Sehingga kesimpulannya keempat ini adalah bagaimana kita melihat cukup penghasilan orang dan jarak rumah ini, sehingga akan muncul nilai gainnya seperti ini, ya. Kesimpulannya bahwa jarak rumah bernilai jauh, ya, dikarenakan nilai lebih jauh lebih besar dari cukup. Dengan demikian seluruh cabang sudah memiliki nilai masing-masing, maka perhitungan pohon keputusan sudah selesai. Jadi seperti ini. Ini adalah tadinya notnya hanya 3, ya, absensi, penghasilan, saudara, dan jarak rumah. Sehingga nilai-nilainya sudah mewakili dari apa yang namanya tadi tabel datasetnya. Ya. Sehingga dari 173 itu ternyata kita terjemahkan ke dalam algoritma C45 dengan pohon keputusan hanya 3 ini. Ya. Hanya 3 ini. Nah, kalau datanya itu sampai 1000, kita nggak akan mungkin menggunakan teknik manual seperti ini. Harus menggunakan teknik pemrograman. Ya. Jadi itulah bagian mata kuliah hari ini.
di mana kita akan membahas masalah klasifikasi. Penggunaan algoritma ini sebenarnya implementasinya sudah banyak sekali. Anda tinggal cari di Google, di googling ini ya, cari itu. Banyak implementasinya, dan untuk nanti skripsi Anda bisa menggunakan teknik-teknik ini ya. Jadi tidak dibatasi. Ini adalah maksudnya adalah data mining. Data mining yang notabene adalah untuk basicnya adalah data. Kalau Anda tidak punya data, tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ini konsep-konsep dari penggunaan dari metode klasifikasi. Dan untuk yang linear ID3, ID3, CRT, linear discriminant, dan ini nanti adalah yang selanjutnya. Selanjutnya nanti akan saya berikan di dalam pembelajaran ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi mata kuliah data mining ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.